Saya ingin menyampaikan kenapa klub kita namanya Reverse Aging and Homeostasis Club. Reverse aging jarang didengar. Yang sering didengar adalah tentang namanya anti-aging. Untuk diketahui pada tahun 2019, WHO telah menyatakan bahwa menjadi tua itu adalah penyakit dan harus diperangi. Ya, karena banyak alasannya adalah karena banyak orang yang berumur 100 tahun di Jepang masih bisa bekerja. Reverse aging itu artinya adalah kembali muda. Kalau anti-aging itu menahan penuaan. Jadi berbeda. Homeostasis artinya keseimbangan, menyeimbangkan semua tubuh kita, menormalkan semua tubuh kita. Setelah seimbang dia akan menjadi normal. Kalau normal berarti tidak ada masalah. Apa itu penuaan? Ya, apa itu aging? Kenapa waktu kita muda atau waktu kita berusia masih anak-anak, kita jarang kena sakit yang namanya degenerative disease. Kita ketahui bahwa degenerasi umurnya sel kita itu sudah ditentukan. Ya, ada umurnya, meskipun macam-macam, misalnya sel mata dengan sel ginjal dengan sel jantung beda-beda. Ya, tapi regenerasinya bisa terjadi perlambatan. Waktu kita kecil itu regenerasinya lebih cepat sehingga kita bertumbuh. Ya, waktu kita udah usia dewasa, regenerasi dengan degenerasinya itu seimbang. Sehingga kita tetap maintain, kita punya kesehatan. Untuk bisa regenerasi, kita memerlukan bahan baku. Bahan bakunya ini ya, dibuat macam-macam. Misalnya kayak kolesterol, itu dibuat di hati kita atau lever. Diambil oleh darah, ya, kemudian dikirimkan melalui pembuluh darah. Dari darah itu alat angkutnya, pembuluh darah adalah jalannya. Nah, masalahnya manusia itu mempunyai 90.000 kilometer pembuluh darah. Ini sebagai gambaran bisa mengelilingi bumi 2 kali. Dalam teknologi yang ada sebelum nanobubbles ditemukan, ya, manusia itu hanya bisa mengurusin kurang dari 0,1% pembuluh darahnya. Ya, misalnya sering kita temuin pembuluh jantung tersumbat, membuat jantung koroner. Kemudian kita temuin stroke, ya, pembuluh darah ke otak tersumbat. Kemudian pembuluh darah ke kaki, kita sebut peripheral arterial disease, PAD. Hanya batas 3 itu yang bisa diurusin manusia. Ya, padahal pembuluh darah punya 2 fungsi. Fungsi yang sangat penting yang tadi saya sebutkan adalah fungsi supply. Jadi dia menjadi jalan untuk bisa darah masuk ke sel atau masuk ke organ untuk bisa menyuplai. Kemudian fungsi yang kedua, jangan lupa bahwa darah mengirimkan gas, oksigen. Setelah reaksi, ternyata berubah menjadi karbon dioksida, itu bersifat racun dan itu harus dikeluarkan dari tubuh. Jadi punya fungsi juga sebagai disposal system, pembuangan. Manusia itu hanya berdaya pada 0,1%. Misalnya kita punya 90.000 sampai 100.000 kilometer pembuluh darah. Coba bayangkan pembuluh darah jantung kita itu berapa besar, berapa panjang. Itu adalah pembuluh darah terbesar di kita. Ya, berapa panjang? Mungkin saya pikir bolak-balik semuanya itu tidak akan lebih dari 10 km. Ya, pembuluh darah ke otak, pembuluh darah ke kaki tidak akan lebih dari 10 km. 10 dibandingkan 100.000, berarti kita hanya bisa ngurusin 0,01% pembuluh darah. Ya, itu masih bisa dilakukan oleh manusia karena pembuluh darahnya besar. Ya, bisa dimasukkan kateter, artinya bisa dimasukin selang yang lebih kecil. Ya, sehingga bisa dipasang stent lewat selang, bisa dipasang ring jantung lewat selang, atau bisa dipotong, ya, karena besar, bisa dijahit kembali. Ya, karena besar. Kemudian, pembuluh darah kita ada lagi pembuluh darah menengah, yang itu menyuplai organ lain, seperti ginjal, ya, seperti pankreas, seperti lever kita. Lever itu punya 400, paling menarik adalah lever. Lever punya 490 lebih fungsi. Ya, tapi pernahkah kita pergi ke dokter kita, menanyakan sama dokter kita, mengecek kita punya pembuluh darah yang supply ke lever, apakah masih baik atau enggak? Tidak pernah. Ya, kita tidak pernah ngecek pembuluh darah ke pankreas kita baik sampai masih oke apa enggak.
masih berfungsi apa enggak, masih lancar apa enggak. Kami berkeyakinan bahwa dengan diagnostik tool saat ini yang 3 Tesla, MRI itu sebenarnya sudah bisa. Tapi kalau ketemu, Bapak Ibu sekalian, mau diapain? Tidak ada selang yang lebih kecil daripada itu. Sehingga pada saat-saat tertentu, waktu kita berusia tertentu, entah 40, 50, 60, atau 70 tahun, kita menemukan gula darah kita tinggi, ya, kita menemukan kulit kita sudah mulai berkerut, ya, sudah mulai tidak shining lagi, tidak glowing lagi. Rambut kita temukan sudah tidak shining lagi, tidak glowing lagi. Gigi kita menemukan ternyata sudah mulai kendor, sudah mulai goyang, ya. Waktu itu kita ngomongnya apa? Kita sudah menua. Boleh nggak kalau kita berhipotesa, ya, itu yang membedakan kenapa waktu muda, ya, waktu remaja kita tidak ada masalah itu, karena pembuluh darahnya masih belum tersumbat. Bayangkan, dalam teori pembuluh darah semua orang tahu bahwa pembuluh darah besar saja bisa tersumbat, apalagi yang kecil. Darah kita ada lemaknya, ada apanya semua, ya, jadi banyak komponen lain. Jadi penuaan itu saya simpulkan lagi adalah menurunnya regenerasi sel, menurunnya fungsi dari organ, karena regenerasi selnya bermasalah, karena pembuluh darah suplainya tersumbat. Jadi teknologi yang sekarang ditemukan, diinvensi oleh teman-teman dari IMI adalah untuk membersihkan pembuluh darah sampai ke tingkat yang paling kecil yang namanya kapiler. Teknologi apa yang digunakan? Ya, teknologi yang digunakan namanya nanobubbles. Nanobubble adalah gelembung nano. Nano itu Bapak Ibu sekalian adalah ukuran. Ya, ukuran. Jadi gelembung yang ukurannya nano. Ya, jadi nano dibandingkan mili lebih kecil 1 juta kali. Ya, untuk diketahui bahwa semua pembuluh darah kita, ya, sel kita, ukurannya masih mikro. Sehingga tadi cara kita membersihkan pembuluh darah hanya ada cara memasukkan material yang bisa menguraikan plak. Ya, mostly biasanya adalah kalsium dan trigesid, ion kalsium dan trigesid. Ya, harus dengan material yang jauh lebih kecil. Buktinya bentuknya mikro gampang, bisa dilihat di mikroskop. Ya, kalau nano sudah tidak bisa dilihat di mikroskop. Harus pakai mikroskop elektron yang pembesarannya 1 juta, 2 juta kali. Dengan material yang lebih kecil tadi, di dalam kavitasi yang namanya nanobubbles, ternyata dia bisa masuk di bawah ion kalsium, dan dia punya efek untuk mengangkat, sehingga membuat lama-lama plak kita itu komponennya terpisah. Jadi kalsium menjadi kalsium sendiri, trigesid atau kolesterol menjadi komponen sendiri. Jadi makin lama makin bersih. Tapi bedanya sedikit lebih lambat, tapi paling aman. Karena komponennya dirubah, bukan dipaksa untuk copot. Dengan adanya nano ini, ya, bisa membersihkan pembuluh darah besar, ya, sampai ke pembuluh darah yang namanya kapileri. Dengan memperbaiki sistem supply, dengan memperbaiki sistem disposal, dihipotesakan, diharapkan fungsi organ menjadi kembali baik, regenerasi sel menjadi lebih cepat, ya, karena bahan bakunya sampai. Dalam akhirnya kesimpulannya adalah reverse aging adalah melakukan perbaikan pada regenerasi sel dan fungsi organ. Organ kita menjadi muda kembali. Efeknya adalah tubuh kita mengalami perbaikan kualitas hidup seperti waktu kita masih muda.